Pengantar dasar atas kelompok dan definisi kelompok. Operasional dan pengembangan dalam suatu organisasi secara alami akan melahirkan berbagai kelompok. Baik kelompok yang sengaja dibentuk oleh pihak manajemen maupun kelompok yang tumbuh atas kesadaran para anggotanya. Kelompok yang lahir dari inisiasi manajemen disebut sebagai kelompok formal, sedangkan kelompok yang terbentuk bukan dari struktur resmi organisasi disebut sebagai kelompok non-formal. Definisi kelompok. Menurut Gibson et al. 2012, menjelaskan bahwa kelompok adalah kumpulan individu di mana perilaku atau kinerja seorang akan dipengaruhi oleh perilaku atau kinerja dari anggota lainnya. Stephen P. Robbins dan Judge 2013 mendefinisikan kelompok sebagai dua atau lebih individu yang saling berinteraksi dan saling bergantung yang datang bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Luthans 2010 menyampaikan ketika berada dalam kelompok organisasi, para anggota akan menunjukkan tindakan tertentu, seperti termotivasi untuk bergabung, menerima kelompok sebagai unit terpadu dalam interaksi, berkontribusi memberikan waktu dan energi, serta mencapai kesepakatan maupun menyelesaikan ketidaksepakatan melalui berbagai bentuk interaksi. Ada alasan pembentukan kelompok pada organisasi. Menurut Gibson et al. Tahun 2012, terdapat beberapa alasan mendasar mengapa orang-orang di dalam organisasi membentuk kelompok. Alasan pertamanya yaitu adalah sebagai pemuas kebutuhan, yang meliputi kebutuhan akan keamanan untuk mengurangi rasa tidak aman akibat sendirian sehingga individu merasa lebih kuat, kebutuhan sosial untuk memenuhi keinginan berinteraksi dan berkontribusi, serta kebutuhan akan penghargaan karena bergabung dengan kelompok bereputasi tinggi. Alasan berikutnya adalah kedekatan fisik antar karyawan saat bekerja dan daya tarik personal yang memungkinkan mereka saling memahami kepribadian masing-masing. Selain itu, kelompok juga dibentuk karena adanya tujuan kelompok yang memerlukan kerjasama bakat, pengetahuan, atau kekuasaan serta alasan ekonomi, karena anggota menganggap akan memperoleh keuntungan finansial yang lebih besar jika bekerja secara berkelompok. Terdapat beberapa teori pembentukan kelompok yang dikemukakan oleh para ahli. Luthans tahun 2010 mengemukakan 4 teori. Yang pertama adalah teori kedekatan, yang memprediksi bahwa individu saling berafiliasi membentuk kelompok karena adanya kedekatan ruang dan geografis, seperti siswa yang duduk berdampingan atau karyawan yang bekerja di area yang sama. Teori yang kedua adalah teori klasik. Teori klasik yang didasarkan pada hubungan langsung antara 3 elemen, yaitu aktivitas, interaksi, dan sentimen, di mana interaksi menjadi elemen utama yang memperkuat sentimen dan aktivitas bersama. Teori yang ketiga adalah teori keseimbangan klasik dari Theodor Neukamp yang menyatakan bahwa orang saling tertarik karena memiliki kesamaan sikap dan nilai terhadap suatu hal atau tujuan yang relevan demi menjaga keseimbangan simetris. Teori yang keempat adalah teori pertukaran. Teori pertukaran yang didasarkan atas analisis imbalan dan biaya, di mana ketertarikan kelompok akan terwujud jika imbalan berupa pemuasan kebutuhan lebih besar daripada biaya, seperti kecemasan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tipe-tipe kelompok. Nah, di dalam tipe-tipe kelompok ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada tipe kelompok yang bentuknya formal dan ada tipe kelompok yang bentuknya non-formal. Nah, mari kita bedah satu persatu apa artinya tipe kelompok yang bentuknya formal dan tipe kelompok yang bentuknya non-formal. Nah, menurut saya, tipe kelompok yang bentuknya formal merupakan kelompok yang dibentuk secara resmi oleh organisasi atau lembaga
untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam kelompok ini, setiap anggota memiliki tugas jelas, memiliki tanggung jawab yang jelas, dan aturan yang jelas. Nah, salah satu contoh, saya kasih contoh di sini, adalah kelompok kerja di kantor, panitia kegiatan di kampus, tim proyek, atau struktur, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa kelompok itu merupakan formal? Ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama, dibentuk secara resmi. Yang kedua, memiliki tujuan yang jelas. Yang ketiga, ada pembagian tugas dan wewenang. Yang keempat, memiliki aturan yang harus dipatuhi. Dan terakhir, kelima, adalah keberadaannya ditentukan oleh organisasi tersebut. Ya. Kedua, yaitu kelompok yang non formal. Nah, menurut saya kelompok non formal merupakan kelompok yang terbentuk secara alami karena adanya hubungan pertemanan, ada kesamaan minat atau kedekatan individual. Nah, kelompok ini tidak dibentuk secara resmi, akan tetapi biasanya lebih santai gitu loh. Nah, salah satu contohnya di sini saya kasih adalah contoh kelompok sahabat, komunitas hobi, kelompok belajar yang dibentuk sendiri oleh mahasiswa atau teman tersebut. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa satu itu kelompok non formal? Ada beberapa ciri-cirinya juga. Yang pertama, terbentuknya secara spontan atau alami. Kedua, tidak memiliki struktur yang kaku, yang formal gitu. Ketiga, hubungan antar anggota lebih bersifat pribadi. Keempat, aturan tidak tertulis dan lebih fleksibel. Dan terakhir, kelima, bertujuan memenuhi kebutuhan sosial, persahabatan, atau minat bersama. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang properti kelompok. Nah, secara menurut pakar, yaitu Stephan and Robbins and Coulter 2010 mengatakan setiap kelompok kerja memiliki fitur terorganisir yang disebut sebagai properti kelompok yang sangat memengaruhi serta memprediksi perilaku anggotanya. Nah, properti tersebut memiliki peran yang merupakan kumpulan pola perilaku yang diharapkan dari posisi sosial tertentu, di mana mencakup persepsi, ada ekspektasi, dan konflik peran. Nah, serta norma yang merupakan standar perilaku yang disepakati bersama, di mana mencakup norma kinerja, penampilan, pengaturan sosial, dan alokasi sumber daya. Nah, properti lainnya juga merupakan status yang merupakan peringkat sosial yang memberikan orang lain berdasarkan kekuasaan, kemampuan mendukung tujuan, atau karakteristik pribadi individu. Nah, properti besaran atau size menunjukkan bahwa kelompok besar efektif untuk mendapatkan input beragam, namun kelompok dengan sekitar tujuan anggota dinilai lebih produktif. Nah, properti kelompok menggambarkan situasi saling tertarik antar anggota yang dapat ditingkatkan melalui berbagai strategi seperti memperkecil ukuran kelompok atau memberikan imbalan berbasis kelompok serta properti keragaman. Nah, yang mengukur sejauh mana para anggota memiliki kebersamaan atau perbedaan satu sama lain. Nah, sekarang kita akan melanjutkan membahas tentang tahapan perkembangan kelompok. Nah, menurut pakar Lutyens 2010 dan Gibson et al. 2012 menjelaskan bahwa perkembangan kelompok secara berurutan melewati 5 tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan pertama adalah pembentukan atau farming yang ditandai oleh ketidakpastian tujuan, struktur, serta kepemimpinan, dan tahapan ini dinyatakan selesai ketika individu sudah merasa menjadi bagian dari sebuah kelompok. Tahapan kedua adalah keributan atau storming, yang ditandai oleh adanya konflik
konfrontasi dan rasa saling curiga antar anggota yang belum saling mengenal, yang akan selesai ketika sudah ada kepastian struktur. Tahapan ketiga merupakan penorman atau norming, di mana struktur kelompok mulai menjadi solid, kohesivitas meninggi, dan perbedaan individu berubah menjadi kerjasama gitu. Nah, tahapan keempat adalah berkinerja atau performingnya, di mana struktur sudah berfungsi penuh dan seluruh anggota berfokus pada penyelesaian sebuah tugas yang telah diberikan gitu. Nah, di mana tahapan ini menjadi fase akhir bagi kelompok kerja yang bersifat permanen. Dan tahapan terakhir, yaitu tahapan kelima, merupakan sekaligus tahapan pembubaran atau adjourning, yang khusus terjadi pada kelompok kerja temporer seperti tim panitia atau tugas yang membubarkan diri setelah seluruh rangkaian tugas, seluruh rangkaian kegiatan yang mereka laksanakan akan dibubarkan kembali gitu. Ya, jadi kesimpulannya pada materi 9 ini adalah kelompok dalam organisasi terbentuk melalui jalur formal maupun informal untuk memenuhi tujuan organisasi dan kebutuhan anggotanya. Proses pembentukannya dipengaruhi oleh berbagai faktor, kayak seperti kedekatan interaksi, kebersamaan nilai, keuntungan bersama, dan identitas sosial. Agar kelompok dapat bekerja secara efektif, organisasi perlu memahami karakteristik utama kelompok, seperti peran, norma, status, ukuran, kekompakan, dan keberagaman. Selain itu, setiap kelompok akan berkembang melalui 5 tahap, yaitu forming, storming, norming, performing, dan adjourning. Nah, pada pertemuan 10 kali ini, saya akan menjelaskan definisi tim kerja. Nah, apa sih definisi tim kerja? Definisi tim kerja ini adalah dalam suatu organisasi, pembentukan kelompok atau tim kerja sangat penting dilakukan demi menjaga efektivitas dan efisiensi kerja. Kelompok kerja dan tim kerja pada dasarnya merupakan dua konsep yang berbeda dari satu sama lain. Menurut Ivan Veig et al. 2008, tim merupakan tipe khusus dari kelompok tugas yang terdiri atas dua individu atau lebih yang memiliki tanggung jawab bersama dalam mencapai suatu tujuan. Sementara itu, Stephen P. Robbins dan Judge 2013 mendefinisikan tim kerja sebagai kelompok dengan upaya-upaya individu yang mampu menghasilkan kinerja lebih besar daripada jumlah masukan individualnya. Lalu di sini ada tim kerja dengan tim kelompok kerja. Yang pertama, melalui jalur koordinasi, tim kerja dibentuk untuk menghasilkan sinergi positif demi mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi. Sedangkan dengan kelompok kerja hanya berinteraksi untuk berbagai informasi, membuat keputusan demi membantu anggota, bertanggung jawab atas wilayah tugasnya sendiri, tanpa adanya kesepakatan atau kesempatan untuk terlibat dalam pekerjaan kolektif bersama. Di tengah kondisi dunia kerja saat ini yang penuh dengan gejolak, ketidakpastian, kompleksivitas, dan ambiguitas, penguatan kolaborasi melalui tim kerja lintas departemen maupun lintas keahlian
menjadi salah satu strategi krusial bagi organisasi untuk mencapai tantangan secara efisien. Dengan tim kerja, perbedaan mendasar antara kelompok kerja dan tim kerja dapat diidentifikasi dari beberapa dimensi utama. Dari segi tujuan, kelompok kerja fokus pada berbagi informasi, sedangkan tim kerja mengarah pada kinerja kolektif. Sinergi pada kelompok kerja bersifat netral atau bahkan bisa negatif, sementara tim kerja memiliki sinergi yang positif. Akuntabilitas kelompok kerja bersifat individual, sedangkan tim kerja bersifat individual sekaligus mutual. Dari segi keterampilan, anggota kelompok kerja cenderung acak dan bervariasi, sementara anggota tim kerja memiliki keterampilan yang saling melengkapi. Terakhir, kepemimpinan pada kelompok kerja bersifat kuat dan terfokus, sedangkan pada tim kerja kepemimpinannya dilakukan secara bersama-sama. Materi selanjutnya yaitu tipe-tipe tim kerja. Menurut Stephen P. Robbins and Jas 2013b, terdapat yaitu tipe-tipe tim kerja. Menurut Stephen P. Robbins and Jas 2013b, terdapat 4 klasifikasi tim kerja dalam organisasi. Yang pertama, ada tim pemecahan masalah atau problem solving teams, yang biasanya terdiri atas 4 hingga 12 orang dari divisi yang sama untuk berbagi ide dan menawarkan saran perbaikan terkait kualitas dan efisiensi. Yang kedua, tim kerja yang mengelola diri sendiri atau self-managed work teams, yang beranggotakan 10 hingga 15 orang dengan tanggung jawab penuh atas hasil kerja serta berwenang mengambil alih tugas supervisor, termasuk memilih anggota tim mereka sendiri. Yang ketiga, ada tim lintas fungsional atau cross-functional teams, yang diisi oleh individu dari tingkat hierarki yang sama namun dari divisi berbeda guna meningkatkan produktivitas serta kepuasan klien. Yang keempat, ada tim virtual atau virtual teams, yang memanfaatkan teknologi komputer untuk mengordinasikan anggota yang terpisah secara fisik demi mencapai tujuan bersama tanpa hambatan jarak dan waktu. Jadi kesimpulan pada materi pertemuan ke-10 ini yaitu keberagaman tipe tim organisasi dapat membentuk tim sesuai dengan kebutuhan. Oke, sekarang kita akan melanjutkan membahas tentang bagaimana membangun tim yang efektif. Nah, untuk menciptakan tim yang secara efektif atau tim kerja yang efektif, organisasi harus memperhatikan 3 aspek utama, yaitu yang pertama adalah konteks, kedua adalah komposisi, dan ketiga adalah proses kerja tim. Nah, dari segi konteks kita belajar bagaimana kinerja tim sangat dipengaruhi oleh dukungan sumber daya yang memadai dari organisasi, pemimpinan dan struktur yang jelas melalui penyelesaian tugas, ada iklim saling mempercaya antar anggota, serta adanya evaluasi kinerja dan sistem imbalan hibrid yang mengakui kontribusi tim sekaligus individu. Nah, dari segi komposisi, kalau kita bahas, organisasi perlu memperhatikan tingkat kemampuan dan keahlian anggotanya, kecocokan kepribadian, seperti tingkat ketelitian dan keterbukaan yang tinggi, pengelolaan keragaman demografi, serta pemilihan ukuran tim yang kecil dan ideal, yaitu sekitar 5 hingga 9 anggota saja. Dan terakhir yaitu dalam segi proses kerja tim, efektivitas dapat dicapai apabila tim memiliki rencana dan tujuan umum yang jelas. Nah, menetapkan tujuan kinerja spesifik yang terukur, membangun kepercayaan diri kelompok atau tim FSS, menyamakan mental model kerja, mengelola tingkat konflik tugas yang secara positif, serta meminimalkan kemalasan sosial dengan membuat setiap anggota bertanggung jawab secara bersama-sama.
Setelah kita membahas tentang bagaimana cara membangun tim yang efektif, jadi kesimpulan dari materi tersebut mengatakan bahwa esensi perbedaan kelompok kerja atau work group fokus pada pembagian informasi secara individual tanpa adanya kebutuhan sinergi kolektif. Nah, keberagaman tipe tim. Organisasi dapat membentuk tim sesuai dengan kebutuhan spesifiknya. Mulai dari problem solving, ya, tim untuk mencari solusi masalah, ya, self management work teams untuk mengelola operasionalnya secara mandiri, cross foundational teams untuk kolaborasi lintas divisi, nah, hingga virtual teams untuk mengatasi batasan jarak fisik melalui teknologi. Dan terakhir yang kita bahas tadi adalah kunci efektivitas. Membangun tim yang sukses tidak terjadi begitu saja, ya, melainkan membutuhkan perhatian mendalam pada 3 aspek utama yang kita bahas di atas, yaitu ada konteks, ada komposisi, dan ada proses kerja sebuah tim. Nah, jadi kesimpulan pada materi pertemuan 10 ini adalah kelompok kerja berfokus pada kontribusi individu, sedangkan tim kerja mengutamakan kolaborasi untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Organisasi dapat membentuk berbagai jenis tim sesuai kebutuhan. Agar tim efektif, diperlukan dukungan organisasi, komposisi anggota yang tepat, serta proses kerja yang baik. Dengan demikian, kerjasama tim menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan organisasi. Terima kasih.